Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa jami'i man iktada sunnatahu wa hudah ma ba'du. Alhamdulillah. Al-mukarramun wa muhtaramun hadratul habaib, orang tua kami wa nakhusu bi dzikrih Habib Abu Bakar Sakran Idrus, Habib Omar Bahashim, Habib Anwar Bahashim, Habib Fauzi Ba'bud, khususnya juga guru kita Habib Hamzah Al-Idrus, ada Habib Akil As-Segaf, para Habib lainnya yang mungkin tidak tersebut namanya, ada Habib Raihan Ba'bud yang mungkin tidak tersebut nama-namanya, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Mudah-mudahan kita doakan Habib yang hadir malam hari di sini ataupun yang di luar sana, Allah senantiasa jaga mereka dalam sehat walafiat, dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan segala hajat mereka semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan bagi mereka dunia dan akhirat, dan sebab mereka duduk di tengah-tengah kita menjadi sebab duduknya kita nanti bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para alimul ulama, para asatidah, para sesepuh, khususnya guru kita Ustadz Al-Hajj Muhammad Hari, kemudian ada Abah Haji Muklis, kemudian ada Abah Badruddin, ada Guru Sofani Kumar, juga ada kawan-kawan dari Persatuan Muslim Aswaja, ada Faiz dan lain-lainnya, juga para hadirin hadirat yang malam hari ini hadir di tengah-tengah sini. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi sebab curahan rahmah, curahan barakah, curahan maghfirah, dan mudah-mudahan juga sebagaimana malam hari ini kita berbahagia dengan Rasulullah, mudah-mudahan Rasulullah berbahagia dengan kita di mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kembali lagi kita sama-sama berkumpul di Jalsatul Isnin Majlis Rasulullah SAW. Dan ternyata luar biasanya Jalsatul Isnin ini, selain barakah yang begitu besar yang insya Allah tersambung di kita ke Sayyidil Habib Mundir sampai ke Sayyidil Habib Umar sampai ke Nabi SAW, ternyata ya alhamdulillah. Mungkin ada yang bertanya-tanya ini apa pula di depan, seminggu nggak ketemu tiba-tiba ada barang antik. Ini salah satu fasilitas pendukung. Nah karena fasilitas pendukung ini subhanallah ada semangat untuk tambah belajar lagi. Gal disebutkan dalam hadis Nabi SAW memberi kabar gembira buat kita, buat yang rajin hadir Jalsatul Isnin secara umum atau majlis dimanapun majlisnya Nabi Muhammad. Gal kata Nabi SAW, tuftahu abwabul jannati yaumal isnin, pintu surganya Allah Subhanahu wa taala itu kata Nabi dibukakan sama Allah setiap hari Senin. Subhanallah. Makanya ternyata itu salah satu dari sekian banyak rahasia kenapa kok Habib Umar ngadakan Jalsatul Isnin. Ternyata ini salah satu rahasianya. Setiap hari Senin pintu surganya Allah itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Seumpama ada orang yang meninggal di hari Senin, itu lebih mudah masuk surganya. Sebab nanti di belakangnya dijelaskan oleh Nabi SAW. Wa yaumal khamis, begitu juga hari Kamis. Itu pintu surga dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang di hari Senin sama hari Kamis itu ibadahnya umumnya langsung diterima sama Allah. Fayaghfiru fihima likulli abdin la yusyriku billahi syai'a. Sehingga Allah pasti mengampuni hambanya yang meninggal di hari tersebut selama dia tidak menyekutukan Allah. Dia nggak nyembah patung, dia nggak nyembah pohon, dia nggak nyembah keris misalkan. Tapi jangan kesinggung kalau ada yang nyembah. Jadi kata Nabi SAW, semuanya diampunkan kecuali orang yang syirik. Kecuali orang yang syirik. Artinya orang yang syirik gak mungkin, mustahil diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan di hadis, di Al-Qur'an itu sudah nyata Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah gak mungkin ngampunkan dosa seseorang kalau dia syirik.
menyekutukan Allah. Tapi selain itu Allah ampunkan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi hari Senin, hari Kamis itu waktu pintu dibuka sama Allah Subhanahu wa taala, pintu surga. Kita nggak harus minta matinya hari Senin atau Kamis, tapi setidaknya ini kabar gembira. Artinya malam hari ini kita termasuk orang yang mempersiapkan kematian dengan kematian yang pantas. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, yamutul mar'u ala ma'asya'alih. Manusia itu bakal mati seperti kebiasaan dia hidup. Nah, ini kebiasaan kita malam Senin malam Selasa. Setiap Jalsatul Itsnin ketemu, oh mukanya ini lagi, nanti dia nambah bawa satu temannya, nanti ada yang bawa keluarganya, nanti ada yang rame, Masya Allah. Ada yang naik pickup, satu pickup, luar biasa. Nanti kebiasaan dia hadir tadi insya Allah menjadi jalan baginya untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kemudian selain orang yang syirik tadi kata Nabi SAW, illa rajula kana bainahu wa baina akhi syahna. Kecuali orang yang bersama temannya, apalagi saudaranya, itu ada syahna. Apa itu syahna? Kayak tabaghut, saling membenci, saling iri. Ada permusuhan di antara keduanya. Gal fayaqalu amdiru, maka Allah katakan tahan dulu mereka. Mereka berdua ini seumpama meninggal, jangan langsung masukkan ke surga. Ditunggu sampai mau bersuluh, mau damai, mau saling memaafkan. Nanti di hadapan Allah orang yang bermusuhan itu dibiarkan sama Allah berantem di depan Allah. Sampai nanti Allah tawarkan, hei kamu fulan, mau ndak ampunkan dia, maafkan dia. Kalau mau kusiapkan surga yang paling tinggi. Dan kamu fulan mau ndak minta maaf sama dia? Mau. Kalau kamu mau, ku masukkan kamu dua ke surgaku. Akhirnya baru damai. Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan diikutin. Jangan diikutin. Oh berarti boleh dong kita ini berantem. Iya. Na'udzubillah kalian termasuk orang yang terlambat nanti masuk surga. Karena dilihat dulu sama Allah, biarin aja berantem terus. Ayo yang lain masuk. Yang lain masuk. Yang itu dibiarkan terus berantem. Ya Allah dia begini waktu di dunia. Nanti ya, selesai ini ya. Selesai ini oke? Gangguan. Jadi begitu. Kalau nanti di akhirat waktu dihisab di mizan dibiarkan sama Allah, biarkan dia berantem kata Allah karena dia ada permusuhan di dunia. Enggak enak-enaknya. Yang lain sudah zen masuk surga, dia aja masih berantem. Lah emang Allah nggak bisa nanti setelah semua sudah masuk, sudah aman baru, "Woi, mau enggak kamu maaf-maafan?" Mau. Masuk surga dua-duanya. Tapi yang lain udah masuk duluan, udah ngerasain duluan. Ya istilahnya udah ngopi, udah ngerokok semua. Yang sama Nabi sudah nikmat duduk sama Nabi Muhammad SAW. Dia masih baru mau menuju surga. Itu nanti di surga. Makanya kalau ada permusuhan minta maaf. Kalau nggak ketemu orangnya, paling tidak doakan dia, maafkan dia, ambil uang sedekah atas nama dia. Jangan 1000, minta maaf juga sedekahnya 1000. Saya punya salah, misal nih saya punya salah sama Bang Jack, biar Bang Jack maafkan nanti di surga saya taruh 1000 kotak infak. Gila atau harga maafnya Bang Jack 1000? Ya kira-kira ada taruh. Niatkan ya Allah ini pahalanya buat Bang Jack, ini contoh. Kita gak ada permusuhan kan Jack? Taruh, oh pas kebetulan ada 1 juta taruh entah di pondok pesantren atau di masjid. Tapi yang afdol, kalau saya dengar cerita dari Habib Segaf Baharun, yang afdol itu dicari orang yang kalau mau ngasih itu dicari orang yang betul-betul butuh. Jadi 1 juta itu jangan dibagi, dilihat nih mukanya mana yang paling susah. Tapi kalau di sini sama rata susahnya, enggak, itu bercanda. 1 juta Habib langsung muka susah semua. Dengar ini kebetulan Ustaz Matahari hari ini mau sedekah misalkan atau mau infak karena beliau ada
punya sahabat dulu meninggal, nggak sempat begini, 1 juta, mukanya susah semua langsung. Lumayan ngasih muka susah 1 juta. Artinya dilihat mana orang yang paling membutuhkan. Oh, si fulan nih butuh banget nih, kasih, dikasih. Atas nama almarhum. Siapa atau atas nama yang kita mungkin masih malu mau minta maaf untuk dia. Nanti ada lagi di bawah itu kasih lagi, kasih lagi. Artinya jangan ngerasa sekali ngasih sudah cukup, jangan. Tapi kalau sudah ngasih nanti dikasih lagi, kasih lagi atas nama dia. Ya dibagi-bagi, pintar-pintar kita untuk membagi sedekahnya. Ayolah ahbab yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu hari Senin sama hari Kamis. Dan juga hari Senin sama Kamis ini termasuk hari yang diangkat amalnya manusia secara mingguan. Apalagi kita sekarang berada di bulan Sya'ban, bulannya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani beliau mengatakan bulan Sya'ban ini memiliki satu malam yang istimewa yang disebut malam itu malam nisfu Sya'ban. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, hiya afdalu ba'da Lailatul Qadri. Ba'da Lailatul Qadri. Malam yang paling afdal setelah Lailatul Qadar. Itu malam nisfu Sya'ban. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau sudah masuk Sya'ban dikatakan beliau yufarrighu nafsahu lil ibadah arba'a layalin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengosongkan waktu khusus untuk ibadah di 4 malam. Pertama, ini di luar mingguan yang tahunan, Lailatul Idain, 2 malam hari raya, malam Idul Fitri sama malam Idul Adha. Ini beliau nggak kayak kita sibuk di jalanan. Beliau enggak, yang lain pada main petasan, senang itu ibadah, enggak salah. Tapi beliau lebih milih ibadah yang lebih besar. Ngaji, takbiran di rumah, sholat, nangis, tadarruk sama Allah, munajat sama Allah, minta sama Allah. Itu di malam Aidain. Kemudian yang ketiga dikatakan di situ bahwasanya awwalul lailatin min Rajab. Malam pertama bulan Rajab. Yang keempat, Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Ini bulan Sya'ban, sebentar lagi kita nyambut malam nisfu Sya'ban. Kalau nggak salah malam Jumat yang akan datang ya. Yang akan datang. Jadi siapkan dari sekarang. Jangan tunggu nanti-nanti. Niatnya dari sekarang. Mau nyambut jadi harus senang maksudnya. Makanya kita ingatkan terus. Oh malam nisfu Sya'ban pasang di kalender hari Kamis tanggal sekian. Nggak sempat di musola, di masjid, di rumah masing-masing nggak jadi masalah. Ajak keluarganya. Ini bulan Sya'ban luar biasa. Bahkan sampai dikatakan bulannya Rasulullah SAW sebab ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turun di tanggal 15 Sya'ban. Sehingga dikatakan bulan Sya'ban ini bulannya Nabi Muhammad, artinya lahir kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu di bulan Sya'ban. Dianjurkan untuk memperbanyak baca sholawat. Sampai dikatakan oleh para ulama, man qara'a, barang siapa yang membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa anzirhul maq'adal muqarraba indaka yaumil qiyamah, sekali seumur hidup wajabat lahu syafaati, kata Nabi SAW. Wajib bagi dirinya ngedapetin syafaatnya Nabi Muhammad. Nanti kita baca sama-sama sebentar lagi di akhir-akhir acara. Baca sekali seumur hidup, wajib dapat syafaat ya Allah. Dan kemudian juga di Sya'ban ini luar biasa istimewanya. Nabi Muhammad SAW itu mengatakan Sya'ban ini syahrun yaghfulun nasu anhu. Orang banyak yang lalai darinya. Baina Rajab wa Ramadan, di antara Rajab sama Ramadan. Dipikir orang cukup di Rajab aja ibadah, Sya'bannya santai aja. Ngadepin siap-siap Ramadan, siap-siapnya beli marjan. Kan biasanya muncul tuh sirup-sirup marjan. Terus apa lagi? Kurma, wah kurma habis ini luar biasa banjir. Kemudian iklan sarung, BHS dan lain-lain itu bakal muncul. Enggak, bukan itu maksudnya persiapannya.
tapi dari ibadah. Bahkan dikatakan Nabi itu pernah puasa 3 bulan berturut-turut. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tapi tahun berikutnya Nabi SAW puasanya cuma Ramadan. Karena khawatir, takutnya dikira umat nanti Rajab sama Sya'ban ini wajib. Tapi kalau ada yang mau puasa silahkan. Bahkan kami melihat orang tua kami itu Rajab, Sya'ban dihajar puasa full. Puasa full. Kalau Sya'ban yang tahun ini saya belum lihat habis selesai karena baru berapa hari. Cuma yang jelas Rajabnya saya punya ayah itu habis puasa dari awal sampai akhir. Karena ngambil fadilah yang besar di bulan Sya'ban. Banyak orang lalai, dikira orang bulan yang biasa saja. Padahal ini bulannya Nabi Muhammad. Kalau sudah dikatakan bulannya Nabi Muhammad, maka absyir, berbahagialah. Nggak ada yang lebih istimewa dari Nabi Muhammad SAW. Nggak ada kan yang istimewa lebih dari Muhammad. Kita baru lewat bulan Rajab, kita ngerayakan Isra Mi'raj. Kita dengar sholat itu wajib, jangan sampai ditinggalkan. Kan begitu. Tapi coba perhatikan, saat Allah memberikan sholat kepada Nabi Muhammad SAW, yang berharga sholat atau Nabi Muhammad? Bagi Allah jelas Nabi Muhammadnya. Nah bagi kita sholat tadi penghubung kita antara kita sama Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang ini bulannya Nabi Muhammad, artinya lebih lagi kita harus lebih semangat. Lebih semangat. Untuk apa? Untuk gapai cintanya Allah, cintanya Nabi Muhammad. Diniatkan dari sekarang, ya Allah saya niat pengen ibadah. Usahakan benar-benar. Artinya kalau dia sudah mulai niat, mungkin makannya dia mulai sedikit, tidurnya dia mulai rapi lah istilahnya. Dia baca mungkin sebelum tidur, baca doa sebelum tidur, minta sama Allah dibangunkan di subuh atau di waktu sahur. Mungkin pas sahur dia mau makan sahur, tapi begitu jam 8 dia sengaja melupakan dirinya makan lagi, mungkin ya nggak ada jadi masalah. Yang penting dia sudah ada niat sahur, bangun subuh, ketiduran, bangun lagi jam 8, habis itu melupakan diri dia makan lagi. Yang penting dia dapat puasa 2 jam. Ada pahalanya, saya nggak berani bilang ada, saya juga nggak berani bilang enggak. Tapi saya tahu Nabi SAW pernah bersabda, niyatul mu'min ablag min amalih. Niatnya orang yang beriman itu lebih sampai daripada amalnya. Artinya bukan berarti kita harus main-main, gak usah beramal. Tapi usaha sama niatnya dilihat sama Allah. Jangan juga dijadikan mainan. Oh kata Habib boleh, saya nggak membolehkan. Tapi kadang-kadang ada yang begitu. Jam 8 dia sengaja melupakan dirinya untuk berpuasa. Puasakah? Pura-pura enggak dengar dia ditanya itu. Makan. Puasakah? Pura-pura aja tidak dengar. Begitu selesai, astagfirullahaladzim, aku nih puasa katanya. Habis sepiring nasi pecel, es teh segelas, rokok 3 batang. Enak kan lupa begitu tuh? Enak lupa begitu tuh paling enak. Nah itu banyak yang begitu. Tapi paling tidak ada dia punya usaha. Yang nggak boleh ditiru melupakannya tadi. Kalau lupa beneran nggak jadi masalah. Karena kita waktu di pondok, waktu latihan puasa itu begitu. Jadi saya punya teman, dia sahur bareng kita. Begitu beres sahur, siap-siap subuh, sholat subuh beres, kita tidur. Habis subuh, habis taklim subuh tidur semua. Bangun jam 7, siap-siap mau ke kelas. Begitu kita lagi bawa baju, kita lihat dia lagi beli soto di depan pondok. Kata teman, ingetin nggak? Nggak usah, biarin aja dulu. Dia makan, dia tambah. Oh dibilang Pak sambelnya lagi, ya pakai bahasa Jawa sedikit. Ada sambelnya kata. Udah kepedesan, baru kita ingat kata ente puasa. Oh itu pedesnya kata dia, nggak apa-apa, nak batal hari ini kata dia. Nah, begitu kalau mengingetin pas lagi makan sambel yang banyak. Ingetin temannya, lo bukannya kamu puasa? Astagfirullahaladzim. Wah nggak bisa minum. Ini jahat teman begini nih. Jadi kita biarin dulu dia makan. Udah nambah sampai mangkok kedua kita lihat, baru kita samperin. Dia tambah sambal tuh kita lihat. Akhirnya kita bilang apa? Bukannya kamu puasa? Ini lagi pedes-pedesnya.
Nggak boleh begitu sebenarnya. Yang harusnya biarkan dia makan, kenyang, minum, udah beres, baru ingetin ente puasa kan? Astagfirullah, iya. Itu kata Nabi SAW, seharusnya begitu. Tapi kalau waktu di pondok itu masih banyak jahatnya. Kalau di luar nggak boleh lagi begitu. Diingatkannya nanti sudah makan, udah kenyang, udah ngerokok, udah beres, nggak puasa. Astagfirullahaladzim, iya Bib, mana puasa. Ah, ini boleh begini, silahkan. Sangat dianjurkan malahan. Kalau kata Nabi SAW, orang yang begitu yang lupa tadi, sagahullahu subhanahu wa ta'ala, at'amahu wa sagahu rabbuhu, kata Nabi. Allah lagi ngasih makan sama ngasih minum dia. Tapi alhamdulillah bertahun-tahun anak puasa, anak kadang-kadang pengen ngerasain lupa, seriusan. Saya nggak tahu yang lain ini apa pernah lupa, tapi saya pengen banget ngerasain lupa. Dan jangan ada yang ingatkan kecuali saya kenyang dulu. Saya pengen banget, entah di Ramadan atau puasa sunnah. Ini enggak, pagi-pagi di rumah tuh kadang subhanallah hampir nggak pernah ngerasain lupa. Bangun puasa kan puasa, ya udahlah nggak bisa lupa kitanya. Jadi kalau bisa, kalau temannya lupa dibiarkan. Itu puasa. Nabi SAW 2 bulan, 3 bulan turut-turut nggak ninggalkan puasa. Makanya bulan Nabi Muhammad harus lebih meriah, harus lebih semangat. Gimana caranya? Diperbanyak sholawat. Majelis ke majelis, apalagi udah mulai banyak yang tutup. Ya udah mulai ngambil start duluan liburnya. Tapi insya Allah kita sampai di akhir kali ya. Akhir Sya'ban mungkin kita baru libur. Karena sayang, kalau diliburkan pun saya yakin antum semua nggak ada yang baca sholawat di rumah banyak-banyak. Saya yakin. Karena saya sama antum kurang lebih aja. Ya lebih banyak antum rasa malasnya daripada. Tapi paling enggak seminggu sekali, mudah-mudahan dihitung sama Allah istiqomah. Karena yang berat itu istiqomah. Kalau banyak sekali duduk bisa, setiap orang bisa. Kasih tasbih lempar, suruh baca yang banyak, bisa sekali duduk. Tapi untuk istiqomah bisa hadir ke majelis itu berat. Apalagi di bulan-bulan mulia kayak bulan Sya'ban ini, bulan Nabi Muhammad, ya Allah, luar biasa. Jadi diperbanyak baca sholawat. Sholawat, puasa, sodako, jangan takut. Jangan takut. Ini bulannya Nabi Muhammad, pasti dibayar kontan sama Nabi Muhammad. Pasti dibayar kontan. Nabi Muhammad nggak mungkin nyanyiakan kita. Jangan di akhirat, di dunia aja Nabi sudah ngerasakan sakit. Dalam hadis dikatakan bahwa saya kalau ada umatku nginjak duri, itu aku dapati rasa sakitnya di hati. Mungkin teman kita ngomong, saya tahu kok perasaan kamu pasti sakit, itu bohong. Tapi Nabi Muhammad kalau saya bilang, saya tahu apa yang kamu rasakan, itu benar. Karena perasaannya Nabi lebih kuat daripada seorang ibu pada anak. Rasa cintanya pun lebih besar daripada seorang ayah, seorang ibu sama anaknya. Makanya siapa yang lebih pengen selamat bagi orang kafir selain Nabi Muhammad? Gak ada. Apalagi kepada kaum muslimin. Harisun alaikum. Pengen kita selamat. Orang tua kita kadang-kadang masih gak pengen kita selamat. Istri kita kadang-kadang masih nggak pengen kita selamat. Suami kita kadang-kadang nggak pengen kita selamat. Contoh, sholat subuh. Siapa yang rajin dibangunin sama abahnya, sama ibunya? Siapa yang rajin dibangunin sama suaminya? Siapa yang rajin dibangunin sama istrinya? Nggak ada. Jarang. Artinya apa? Mereka semua nggak sayang sama kita. Kalau seorang ayah sayang sama anak, dia bakal ngejaga anaknya sedemikian rupa. Anak kita main kembang api aja dijaga, jangan sampai kena api. Lah ini anaknya dibiarkan terjerumus ke dalam neraka. Ibu pun demikian. Artinya orang tua yang sayang ngelihat anaknya sudah mulai balik, oh mulai dibiasakan sholatnya. Sudah mulai bekerja, dipaksa untuk sholat. Bohong kalau orang tua bilang, jangan, kasihan anak saya baru pulang kerja, dia begadang kerjanya. Fix ini orang tua nggak sayang sama anak. Fix. Kenapa? Dia udah enak melihat anaknya di dunia, dia nggak pengen anaknya di surga. Dan begitu juga suami, Bu. Kalau suami nggak pernah ngajak sholat berjamaah, nggak pernah mengingatkan sholat, nggak pernah mengingatkan masalah aurat, fix suaminya pengen nikah sama bidadari, nggak sama ibu di surga. Saya yakinkan itu. Saya yakinkan itu. Kenapa? Nggak mau dia sama-sama lagi.
Sedangkan Nabi bilang nanti di surga itu pasangan yang di dunia masih, kecuali orang yang ditinggal meninggal atau menikah kembali. Itu nanti dipilihkan sama Allah yang paling baik suaminya. Nah ini kalau suami ibu yang bertahan sampai sekarang masih nggak pernah mengingatkan sholat, fix dia udah capek ngelihat keriputnya ibu. Begitu juga Pak, kalau istri nggak pernah mengungkapkan, sayang sholatnya dijaga ya di luar, nggak apa-apa aku terima kamu sebagai ojek online, nggak apa-apa aku terima kerjaanmu yang sedikit, yang penting halal, yang penting sholat kamu dijaga. Tapi kalau nggak pernah ngomong begitu, fix dia lebih pengen sama Ustadz Matahari atau sama yang lainnya. Saya yakin, karena yang ingatkan sholat siapa? Ustadz Matahari, Habib Ali, Habib Hamzah, Habib Mo, yang lainnya. Kan begitu. Suaminya nggak ingatkan. Oh ini suami berarti apa? Ini istri berarti pengen sama Ustadz Matahari di surga nanti. Nggak, itu bercanda, anak takut bawa Bu Haji. Jadi diperhatikan, kalau memang sayang jaga sholatnya dijaga. Dari sekarang nih dibiasakan nih, mumpung bulannya Nabi Muhammad, tunjukin ya Rasulullah, saya pengen nih anak saya ikut dapat keselamatan juga, gimana? Dibawa. Majlis-majlis dibawa, dibiasakan ngedengerin cerita Nabi Muhammad. Kata Nabi SAW, kata ulama, at-ta'allum fi sighar kanaqshi 'alal hajar. Kata ulama, orang yang mulai belajar dari kecil itu seperti orang yang ngukir di atas batu. Kayak anak kecil gini biarin dia mainan, tapi sedikit banyak mereka ngedengar apa yang disampaikan. Artinya orang yang ngukir di atas batu itu lebih berbekas daripada orang yang ngelukis di atas air, nggak jadi apa-apa. Coba lukis di atas air, hilang. Itu buat kita yang sudah tua. Bukan berarti stop belajar, terus belajar, jangan berhenti. Jangan pernah berhenti belajar. Walaupun kita nggak pintar-pintar. Walaupun. Loh memang kenapa Beb? Sebab yang Allah perintahkan itu cuma belajarnya, bukan pintarnya. Yang nentukan pintar, manfaat, barokah atau tidak itu Allah. Yang penting selama kita terus belajar tadi, dijaga hal-hal yang tidak disukai Allah. Seperti misal dia pengen datang ke majlis Rasulullah dikit lagi. Nggak taunya dia maling sendal, pakai sendal gosop-gosop. Langkahnya dia menuju taman surga, tapi nginjek bara api neraka. Gitu loh. Atau ya mungkin ada salah niat, sebagai Nabi SAW bersabda, man ta'allamal ilma liyumariya bisufa, sampai akhir hadis. Kata Nabi SAW, siapa yang belajar ilmu untuk sombong-sombongan, untuk ngajak debat, untuk malingkan wajah orang ke dirinya, adkhalahullahu nar, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Atau dia hadir ke majlis Rasulullah ini dengan tujuan yang lain, yang laki-laki pengen ketemu perempuan, yang perempuan pengen ketemu laki-laki. Mulai sekarang stop. Saya melarang kalian, saya mengingatkan kalian karena saya senior, saya lebih pernah nakal daripada kalian. Stop. Mulai sekarang berhenti, tobat. Perbaiki niat. Semakin bagus niat kalian, semakin besar yang kalian dapatkan. Saya bilang sama istri waktu minggu kemarin, saya ke Amunte, saya bilang sama istri, bodoh orang kalau dia jalan nggak niat karena Allah. Kenapa bang? Bayangin fasilitas yang abang dapat dari Allah, fasilitas dunia aja, itu luar biasa istimewa. Sepanjang jalan silahkan tanya Asep, kita nggak kelaparan. Kalau kecapean dia jelas, karena dia supir tunggal kemarin. PP Balikpapan, Amuntai Balikpapan. Kalau kecapean itu jelas. Tapi artinya fasilitas itu kita dapatkan, penghormatan, dikawal orang dan seterusnya itu luar biasa. Ada oleh-oleh lagi. Ada oleh-oleh lagi. Ini kalau niatnya cuma untuk dunia, sekedar ini doang. Demi Allah, nggak bakal lebih dia dapatkan. Hati-hati makanya. Bodoh saya bilang kalau orang cuma niat dunia, tapi paksa diri untuk tunduk sama Allah. Ya Allah, saya niat cuma buat Allah, gimana pun caranya buat Allah. Mulai muncul rasa tidak sesuai dengan Allah dalam hati. Apa yang kamu dapat, keluarkan saat itu juga. Seumpama nih, kayak Habib Agil lagi asik gosidah. Wah, habis nih bayaran saya dari
dari MR besar, ini contoh misalkan 700.000 misalkan, satu qasidah aja lagi, dua ya. Itu saat mulai muncul rasa seperti itu, di saat itu apa yang dia dapat keluarkan. Oh ternyata dikasih MR 1 juta misalkan, bagi kasih ke orang 1 juta saat itu juga. Itu uang sial, hilang keberkahan di dalamnya. Jadi begitu jaga cara jaga hati yang kami pelajari, yang kami kerjakan. Oh saya mulai ngerasa begini. Orang yang dekat sama saya insya Allah ngerasakan royalnya saya. Itu artinya saya lagi belajar nundukkan hati. Itu orang yang dekat sama saya tahu. Kok Habib nanti ngasih ini, nanti ngasih ini, nanti ngasih ini. Nanti ngasih ini. Itu artinya untuk ngejaga jangan sampai apa yang saya niatkan untuk Allah, untuk Nabi Muhammad tercampur sama urusan dunia. Ya Allah, dunia itu berapa sih? Jauh lebih besar akhirat. Jauh lebih besar akhirat. Ini bulannya Nabi Muhammad, jaga benar-benar. Ingatkan saudara, keluarga, suami, istri. Yuk kita jalan sama-sama ke surga. Yang tadinya masih suka belok, yuk mulai sekarang cari teman, kita jalannya lurus saja. Sudah capek, sudah bukan zamannya lagi kita belok-belok. Sudah cukup, jangan kita teruskan beloknya. Naudzubillah, takutnya begitu belok nggak sempat kembali, itu yang dikhawatirkan. Karena sekarang ini lagi musim mati mendadak. Mendadak antum yang mati yang tahlilkan, mendadak anak tahlil antum yang meninggal. Ya, pokoknya mendadak begitu aja. Itu yang kita khawatirkan. Tahu-tahu hari ini malam ini Bang Jack di tengah-tengah kita, besok Bang Jack ikut tahlil sama kita. Ikut tahlil, bukan ditahlilkan, tenang gitu ya. Doakan panjang umur sehat walafiat. Hari ini malam Selasa Habib Hamzah sama kita masih ketawa. Malam besok beliau kerja anak tahlilan. Beliau kerja maksudnya gitu loh. Anak pergi tahlilan, nggak tahu siapa yang ditahlilin. Kan begitu. Kita nggak pernah tahu. Tapi sekarang ini lagi musim yang umur 25 ke bawah banyak yang meninggal. Hati-hati yang 25 ke bawah. Yang 25 ke atas jauh lebih banyak lagi. Yang 30 lebih jelas itu jauh lebih banyak. Jadi hati-hati benar-benar, siap-siap. Yang udah belok-belok udah lurus lagi, mulai sekarang lurus. Demi Allah, enak kalau kita mulai ngerasakan nikmatnya sama Allah sama Nabi Muhammad. Di jalan capek, tapi bayarannya itu siapnya nanti lebih besar. Seakan-akan Nabi bilang, sini sudah, kamu ikut saya, sekarang giliran saya yang melayani kamu. Karena kamu di dunia melayani saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sama-sama kita baca salawat tadi itu sekali aja. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang wajib mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Ini anak talqin, jadi anak baca, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba indaka yaumal qiyamah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu alhamdulillah rabbil alamin. Kami atas nama Rasulullah SAW minta maaf, minta hal minta ridhonya. Jangan lupa diperbanyak salawatnya bulan ini ya, makin semangat. Minta sama Allah taufik hidayah inayah, minta wafat husnul khatimah. Doakan juga kami, khususnya saya sendiri ini, doakan mudah-mudahan wafat husnul khatimah. Wafat husnul khatimah, bawa ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qul minta ridho wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.